Untuk tes skenario yang pertama, kita mulai dari use case login untuk UCR 0101, yaitu memasukkan username dan password. Di sini kita coba dari skenario normal terlebih dahulu. Dalam skenario normal, pengguna mengakses halaman login terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan form login yang berisi kolom username dan password. Kemudian pengguna akan memasukkan username dan password yang valid terlebih dahulu. Kemudian pengguna menekan tombol login, dan maka sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama atau dashboard. Akan tetapi, jika kita coba menggunakan skenario alternatifnya, di mana kolom email tidak diisi dengan benar, maka sistem akan memunculkan pesan error yang menginstruksikan bahwa pengguna harus mengisi kolom email sesuai dengan formatnya. Dan untuk alternatif yang kedua, apabila kedua kolom tidak diisi, maka sistem akan menampilkan pesan error yang meminta pengguna untuk mengisi kedua kolom tersebut. Dengan begitu, untuk skenario UCR 0101 untuk memasukkan username dan password telah sesuai dengan tes skenario yang ada. Tes skenario selanjutnya yaitu menguji UCR 0102 lupa password. Di sini skenario normalnya yaitu pengguna mengakses halaman login dan mengklik tombol lupa password. Akan tetapi di sini untuk fitur lupa password sendiri tidak dapat diuji karena belum tersedia pada sistem saat pengujian dilakukan. Pengujian selanjutnya untuk use case register untuk UCR 0201 mengisi form. Pada skenario normal, pengguna harus mengakses halaman registrasi. Kemudian sistem akan menampilkan form registrasi yang berisi field seperti nama lengkap, email, username, password, dan konfirmasi password. Pengguna mengisi seluruh field dengan data yang valid terlebih dahulu. Dan pengguna menekan tombol sign up. Sistem akan menyimpan data ke dalam database dan menampilkan pesan bahwa akun berhasil dibuat dan mengarahkan kembali ke halaman login untuk memasukkan email dan password yang telah dibuat. Selanjutnya untuk skenario alternatifnya, yang pertama, jika pengguna mengisi data yang tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan error bahwa seluruh field harus diisi. Dan alternatif yang kedua, jika password dan konfirmasi password tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan error bahwa konfirmasi password tidak sesuai. Dan alternatif yang ketiga, jika email telah digunakan sebelumnya, sistem seharusnya menampilkan pesan error bahwa email sudah terdaftar. Akan tetapi pada skenario alternatif ini, email berhasil didaftarkan walaupun pernah digunakan sebelumnya. Dan untuk skenario yang keempat, yaitu jika pengguna menekan kembali tombol login, maka proses registrasi dibatalkan dan pengguna kembali ke halaman login. Untuk itu, pada UCR 0201 untuk skenario normal berhasil dijalankan. Untuk skenario alternatif yang terdiri dari 4 alternatif, hanya 3 alternatif yang dapat dilakukan. Tes skenario untuk use case memilih destinasi untuk UCR 0301 memilih destinasi. Pada skenario normalnya, pengguna mengakses halaman daftar destinasi dan sistem akan menampilkan daftar pulau beserta penjelasan singkatnya dan pengguna memilih salah satu pulau dan sistem akan menampilkan berbagai pilihan destinasi yang ada dalam pulau tersebut dan pengguna akan menekan tombol kunjungi untuk memesan dan akan ditampilkan halaman pemesanan. Untuk skenario alternatifnya, jika destinasi tidak tersedia atau terjadi error saat pemuatan data, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak dapat ditampilkan. Sehingga untuk skenario normal dan skenario alternatif dari UCR 0301 berhasil dilakukan.
Tes skenario untuk use case memesan tiket destinasi untuk UCR 0401 isi form tiket wisata. Pada skenario normalnya, pengguna akan membuka halaman pilihan destinasi, kemudian menekan tombol kunjungi. Di sini, pengguna mengisi semua kolom pada formulir dan akan menekan tombol pesan sekarang, kemudian sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman pembayaran. Untuk skenario alternatifnya, jika pengguna tidak mengisi semua data yang dibutuhkan, maka sistem akan menampilkan pesan error yang meminta pengguna untuk mengisi kolom yang kosong. Dengan begitu, skenario normal dan skenario alternatif dari UCR 0401 isi form wisata berhasil dilakukan. Use case memberikan ulasan untuk UCR 0501 mengirim ulasan. Pada skenario normalnya, pengguna harus men-scroll pada bagian footer dari halaman untuk bisa memberikan ulasan. Di sini pengguna bisa mengetikkan ulasan yang mereka inginkan untuk dikirimkan pada admin. Pengguna menekan tombol kirim dan sistem akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa saran telah diterima. Selanjutnya, untuk skenario alternatifnya, apabila kolom saran tidak diisi apapun dan pengguna menekan tombol kirim, seharusnya sistem menampilkan peringatan bahwa kolom harus wajib diisi. Akan tetapi di sini sistem menampilkan saran telah diterima, sehingga untuk skenario normalnya berhasil dilakukan, akan tapi pada skenario alternatifnya sistem tidak berhasil dilakukan. Untuk use case membayar pada UCR 0601 salin virtual account dan konfirmasi pembayaran. Pada skenario normalnya, setelah pengguna memesan sebuah tiket, maka sistem akan menampilkan nomor VA setelah pemesanan berhasil. Kemudian, pengguna bisa menekan tombol salin virtual account dan sistem akan menyalin virtual account tersebut ke clipboard pengguna. Selanjutnya, di sini akan beralih pada case pengguna di mana pengguna harus membuka aplikasi layanan perbankan dan melakukan transfer ke virtual account tersebut. Di sini, bank memproses pembayaran dan mengirim notifikasi ke sistem, dan sistem akan menerima notifikasi dan memvalidasi jumlah dan virtual akun yang diterima. Dan apabila pengguna telah melakukan pembayaran, maka pengguna bisa menekan tombol konfirmasi pembayaran dan sistem akan menampilkan pesan bahwa pembayaran berhasil dilakukan. Selanjutnya, untuk skenario alternatif, yang pertama, jika proses salin VA gagal, maka tampilan pesan error gagal menyalin, silakan salin manual. Akan tetapi pada skenario alternatif pertama ini tidak bisa dilakukan. Kemudian untuk skenario alternatif yang kedua, jika notifikasi bank masuk tapi jumlah virtual akun tidak cocok, status menjadi pembayaran ditolak. Di sini, skenario alternatif kedua juga tidak bisa dilakukan. Pada skenario alternatif yang ketiga, jika API otomatis gagal, admin melakukan verifikasi manual dan menekan tombol konfirmasi manual pada dashboard admin. Status diubah secara manual menjadi pembayaran terkonfirmasi. Pada skenario alternatif yang ketiga ini juga tidak bisa dilakukan. Pada skenario alternatif yang keempat, jika dalam 24 jam belum ada pembayaran, sistem mengubah status pemesanan menjadi kadaluarsa dan memberitahu pengguna untuk memesan ulang. Pada skenario alternatif yang keempat juga tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, pada UCR 0601 pada salin virtual akun dan konfirmasi pembayaran, untuk skenario normal berhasil dilakukan, akan tetapi untuk skenario alternatif keempatnya tidak bisa dilakukan. Pada use case melihat event, untuk UCR 0701 membaca detail event. Pada skenario normalnya, pengguna bisa memilih menu event dan sistem akan menampilkan event terdekat dan juga rekomendasi spesial dari sistem. Di sini, pengguna bisa membaca informasi terkait sistem hingga selesai. Selanjutnya, untuk skenario alternatifnya, yang pertama, jika event tidak ditemukan atau jika
event ID tidak valid, tampilan pesan event tidak tersedia. Pada skenario alternatif ini tidak bisa dilakukan. Untuk skenario alternatif yang kedua, gagal membuat detail. Jika terjadi error jaringan, tampilan banner gagal membuat detail, coba lagi dan tombol muat ulang. Untuk skenario alternatif ini juga tidak bisa dilakukan. Dan pada skenario alternatif yang ketiga, konten multimedia tidak tersedia. Jika foto atau video rusak, tampilan placeholder media tidak tersedia. Pada skenario alternatif ini juga tidak bisa dilakukan. Sehingga untuk UCR 0701 skenario normal bisa dilakukan, sementara skenario alternatif tidak bisa dilakukan. Baik, untuk skenario selanjutnya adalah UCR 0801, yaitu membaca konten art and culture. Untuk skenario normalnya adalah pengguna memilih menu art and culture, lalu selanjutnya sistem memuat daftar artikel atau konten yang tersedia, lalu sistem menampilkan judul, tanggal, isi teks, dan gambar, dan yang terakhir pengguna membaca konten hingga selesai. Untuk skenario alternatif, SCA 08011, SCA 08012, SCA 08013 tidak bisa dilakukan karena sistem gagal mengidentifikasi. Untuk skenario selanjutnya adalah UCR 0901, yaitu membaca blog. Untuk skenario normal dari skenario UCR N09011, pengguna klik salah satu judul postingan dari menu blog, lalu sistem menampilkan detail postingan, sistem akan menampilkan judul, tanggal terbit, isi teks, dan gambar pendukung, dan pengguna membaca seluruh artikel. Lalu untuk skenario alternatif dari 0901 sampai 0113 dinyatakan tidak valid atau tidak bisa dilakukan karena sistem tidak mumpuni atau tidak bisa terdeteksi oleh sistem. Selanjutnya pada use case UCR 1101 yaitu menambahkan pengguna. Pada skenario normal, yang pertama admin akan membuka menu manajemen pengguna. Selanjutnya admin memilih tambah pengguna. Setelah itu akan menampilkan form untuk mengisi tambah pengguna dan admin mengisi data pengguna. Di sini akan ada pilihan role-nya yaitu berupa admin dan user. Setelah itu tekan simpan. Setelah itu sistem akan menyimpan data dan menampilkan notifikasi sukses. Nah, ada juga skenario alternatif. Yang pertama yaitu jika admin mengisi data yang tidak valid atau tidak lengkap, sistem akan menampilkan pesan kesalahan di kolom yang bermasalah. Di sini akan diminta untuk mengisi form yang masih kosong dan memperbaikinya sebelum menyimpan. Selanjutnya yaitu pada skenario kedua, jika terjadi gangguan sistem atau koneksi gagal, sistem akan menampilkan pesan gagal menyimpan blok. Silahkan coba beberapa saat lagi. Nah, di sistem ini, di alternatif yang kedua ini belum bisa diterapkan di sistem karena walaupun walaupun tidak ada data internet, data pengguna masih bisa dimasukkan ke data pengguna admin. Selanjutnya yaitu UCR 1103 yaitu mengedit data pengguna. Skenario awalnya yang pertama admin pilih pengguna dari data. Selanjutnya klik edit, data yang ingin diedit, lalu karena sistem masih belum bisa menampilkan pengeditan, maka masih terjadi error untuk pengeditan data pengguna. Selanjutnya, adapun skenario alternatif juga belum bisa ditampilkan karena sistem belum bisa menampilkan halaman edit data pengguna, maka skenario alternatif pun masih belum bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu UCR 1104 yaitu menghapus pengguna. Nah, skenario normalnya yang pertama admin memilih pengguna. Selanjutnya, admin klik hapus pada data pengguna yang ingin dihapus. Selanjutnya akan tampil pop-up untuk mengkonfirmasi penghapusan data pengguna ini. Selanjutnya klik OK, lalu sistem akan menghapus pengguna dan tampilkan
notifikasi sudah terhapus. Selanjutnya, skenario alternatif di mana jika terjadi gangguan sistem atau kesalahan saat proses penghapusan, sistem akan menampilkan pesan penghapusan gagal, bahkan coba beberapa saat lagi. Tetapi di dalam sistem ini belum bisa diterapkan karena walaupun terjadi internetnya tidak ada, tetapi data masih bisa dihapus. Selanjutnya yaitu use case UCR 1201, yaitu menambahkan destinasi baru. Adapun skenario normalnya, yang pertama admin membuka halaman manajemen destinasi, lalu klik tombol tambah destinasi, lalu admin mengisi informasi destinasi seperti tempat, keterangan destinasi, dan juga memasukkan gambar dari destinasi yang ingin ditambahkan. Selanjutnya admin klik tambah, lalu sistem akan menyimpan data dan menampilkan data yang sudah ditambahkan. Selanjutnya skenario alternatif. Yang pertama, skenario alternatif, jika admin mengisi data yang tidak valid atau tidak lengkap, sistem akan menampilkan pesan kesalahan di kolom yang berbaris satu untuk mengisi form yang masih kosong. Selanjutnya, skenario alternatif yang kedua, jika terjadi gangguan sistem atau koneksi saat menyimpan data, sistem menampilkan pesan gagal menyimpan log, silakan coba beberapa saat lagi. Tetapi di dalam sistem belum bisa diimplementasikan karena walaupun koneksi buruk, tetapi sistem masih bisa menyimpan data yang ditambahkan oleh admin. Baik, untuk skenario pengujian selanjutnya adalah UCR 1202, mengedit data destinasi yang dilakukan oleh admin. Di sini skenario normal, yaitu admin login ke sistem, admin masuk ke halaman daftar destinasi, admin klik destinasi yang ingin dirubah, lalu sistem menampilkan detail destinasi dan tombol edit. Admin melakukan perubahan pada deskripsi, foto dan atau lokasi setelah admin mengklik tombol edit. Lalu setelah itu sistem menyimpan data baru dan menampilkan pesan bahwa perubahan berhasil dilakukan. Namun dalam pengujian skenario kali ini terjadi debug dari sistem itu sendiri. Untuk skenario alternatif, jika admin lupa mengisi salah satu kolom penting, misal lokasi atau kolom lain, maka sistem akan memberitahu bahwasanya kolom tersebut harus diisi terlebih dahulu. Lalu untuk skenario alternatif kedua yang berkode SCA12022, saat klik simpan koneksi internet terputus, sistem akan memberitahu bahwa penyimpanan gagal atau langsung dalam tampilan tersebut data yang sudah diedit belum tertampilkan dengan data yang terbaru. Oke, 112 sih. Bisa aja. Agak ribet pindah-pindah. 02 ya. Jangan lupa 02. Oke, hapus destinasi sekarang. Coba bisa hapus, bisa, tapi ini berarti untuk skenario normalnya tidak berjalan sesuai rencana karena memang jebak. Tapi di beberapa skenario alternatif, jika admin pada menghapus maka sistem melakukannya. Coba kami menghapus, bisa cancel. bisa. Lalu untuk skenario kedua, alternatif kedua, destinasi tidak ada atau terjadi error teknis. Ya Maka apa kan gagal penghapusan di pokoknya kan ada. Baik, untuk selanjutnya adalah tes skenario untuk UCR 1203, yaitu menghapus destinasi yang dilakukan oleh admin. Untuk skenario normalnya dari SCN 12031, admin login dan buka daftar destinasi. Admin klik tombol hapus pada destinasi tertentu, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi. Lalu admin menyetujui penghapusan, sistem menghapus data dan memberikan pesan bahwa data berhasil dihapus.
Namun dalam tes skenario kali ini terjadi debug dalam sistem yang membuat data tersebut tidak terhapus, maka akan langsung tampil skenario alternatif di mana destinasi tidak ada atau terjadi error teknis, sistem akan menampilkan pesan gagal hapus. Dan untuk skenario kedua alternatif, admin bakal menghapus data, maka data tidak terhapus atau sistem tidak melakukan apapun dalam penghapusan data tersebut. Baik, untuk selanjutnya tes skenario untuk UCR 1301 dengan tes skenario menambah event yang dilakukan oleh admin. Dalam skenario normalnya, admin sudah login dan klik tombol tambah event. Admin mengisi semua informasi yang diperlukan di sana, seperti nama event, lokasi, tanggal, keterangan. Lalu admin mengklik simpan dan secara otomatis event tersebut akan tersimpan dalam database di event. Untuk skenario alternatif, apabila admin lupa mengisi beberapa kolom, maka sistem akan memberitahu mana yang harus dilengkapi terlebih dahulu. Dan uji skenario kali ini berhasil karena ada notifikasi hal tersebut. Untuk skenario alternatif yang kedua, sistem mengalami gangguan, data tidak akan tersimpan dan muncul pesan gagal. Hal ini sama seperti skenario sebelumnya, ketika ada gangguan dari sistem atau debug ataupun koneksi internet terputus, maka data tidak akan tersimpan atau terhapus. Kali ini kami akan menguji skenario 1302 dan juga 1303, yaitu mengedit data event dan juga menghapus data event oleh admin. Untuk pertama-tama, pengujian dilakukan di UCR 1302, mengedit data event, yang mana skenario normal dari mengedit data event adalah admin sudah login atau login dan membuka daftar event, lalu klik event yang ingin diedit, mengganti informasi sesuai kebutuhan, dan klik simpan. Sistem akan menyimpan data dan beritahu bahwa perubahan berhasil. Namun dalam tes skenario kali ini terjadi suatu debug dalam sistem yang menyebabkan tombol edit tidak bisa menampilkan halaman page selanjutnya untuk pengeditan. Dan juga untuk skenario alternatif, di sini terjadi gangguan saat menyimpan, sistem akan memberitahu dan minta untuk mencoba kembali. Kemudian skenario alternatif yang kedua, admin tidak melakukan perubahan apapun, lalu klik simpan, sistem menampilkan peringatan bahwa tidak ada perubahan. Dan skenario alternatif dari mengedit data event ini terjadi debug yang mana tidak bisa dibuka atau halaman edit tidak dapat ditampilkan. Lalu pengujian berikutnya adalah UCR 1303 di mana skenario menghapus event yang dilakukan oleh admin. Skenario normalnya adalah admin login, admin pilih event yang ingin dihapus, sistem meminta konfirmasi, lalu sistem setuju, admin setuju, maka sistem akan menghapus event. Namun, dalam tes skenario kali ini terjadi debug lagi, yang dimana skenario normal tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Untuk skenario alternatif, admin berubah pikiran dan membatalkan, maka tidak terjadi penghapusan. Lalu skenario alternatif selanjutnya, admin event sudah tidak ada. Saat akan dihapus, sistem memberitahu bahwa data tidak ditemukan. Dan karena skenario normal tadi mengalami debug, maka skenario alternatif juga tidak bisa terdapat hasil yang seperti yang diperkirakan karena terjadi debug di mana tombol hapus diklik namun tidak terjadi konfirmasi dalam hal tersebut. Untuk selanjutnya adalah uji skenario untuk menambahkan konten, mengolah konten pakai betul di bagian menambahkan dengan kode ID UCR 1401 dengan aktor admin. Untuk skenario normal, admin login dan memilih menu tambah konten muncul, isi judul, isi media jika ada, lalu nanti si admin akan mengklik simpan. Dan sistem akan secara otomatis menyimpan data dan memberikan konten ke pengguna. Dengan skenario alternatif, di sini ada bagian yang belum diisi, sistem membantu dan meminta untuk dilengkapi.
Uji skenario berhasil karena ada peringatan dari sistem untuk melengkapi bagian tersebut. Lalu dengan uji skenario alternatif yang kedua, koneksi internet terputus, maka sistem gagal menyimpan dan juga meminta mencoba lagi nanti. Di sini uji skenario telah dilakukan baik secara normal maupun secara alternatif dan tidak ada terdapat debug ataupun lain sebagainya. Selanjutnya UCR 1402 yang merupakan mengedit data art and culture. Pertama, untuk skenario normalnya, admin akan mengakses menu data art and culture. Kemudian, sistem menampilkan data art and culture yang sudah tersedia. Admin memilih salah satu data untuk diedit. Kemudian, admin akan mengklik tombol edit, dan sistem akan menampilkan form edit data. Admin melakukan perubahan pada kolom yang diperlukan. Setelah melakukan perubahan, admin akan mengklik tombol update untuk memperbarui data art and culture. Selanjutnya, untuk skenario alternatifnya, jika admin mengisi form dengan data yang tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta admin untuk memperbaiki input sebelum melanjutkan penyimpanan. Untuk alternatif yang kedua, jika terjadi gangguan sistem atau koneksi saat proses penyimpanan, sistem akan menampilkan pesan gagal menyimpan data. Silakan coba lagi nanti. Tetapi pada skenario tersebut, sistem masih belum berjalan dengan baik. Selanjutnya, UCR 1403 yaitu menghapus konten art and culture. Untuk skenario normalnya, admin mengakses menu data art and culture, kemudian sistem menampilkan daftar data dari art and culture yang tersedia. Kemudian admin memilih konten art and culture yang ingin dihapus. Lalu, admin akan mengklik tombol hapus dari data tersebut. Tetapi pada saat penghapusan data, sistem tidak menampilkan konfirmasi penghapusan, jadi sistem langsung menghapus data yang ada di menu admin tersebut. Dilanjutkan dengan skenario alternatif, jika terjadi gangguan sistem atau kesalahan saat proses penghapusan, sistem akan menampilkan pesan penghapusan gagal, silakan coba beberapa saat lagi. Tetapi pada menu tersebut, sistem belum dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, UCR 1501 yaitu menambahkan blok baru, di mana admin akan mengakses menu blok, kemudian sistem akan menampilkan form untuk penulisan blok baru, dan admin mengisi form dengan data yang diperlukan seperti judul, tanggal, isi blok, serta gambar blok. Kemudian admin mengklik tombol tambah, maka pada sistem akan menambahkan blok baru. Kemudian dilanjut dengan skenario alternatif, jika admin mengisi data yang tidak valid atau tidak lengkap, sistem akan menampilkan pesan kesalahan kolom yang bermasalah dan meminta admin untuk memperbaikinya sebelum menyimpan. Selanjutnya, jika terjadi gangguan sistem atau koneksi saat penyimpanan data, sistem menampilkan pesan gagal menyimpan blok, silakan coba beberapa saat lagi. Tetapi pada skenario tersebut, sistem masih belum berjalan dengan baik. Selanjutnya, UCR 1502 yaitu mengedit blok. Tetapi pada skenario normal dan skenario alternatif untuk mengedit blok tersebut masih belum berjalan dengan baik sehingga terjadi bug ataupun kesalahan pada sistem tersebut. Selanjutnya, UCR 1503 yaitu menghapus blok. Pada skenario normalnya, admin akan mengakses menu blok, kemudian sistem menampilkan daftar dari data blok yang sudah tersedia, lalu admin memilih konten blok yang ingin dihapus, admin mengklik tombol hapus, dan akan ada muncul pop-up untuk mengkonfirmasi penghapusan, dan admin mengonfirmasi untuk menghapus data tersebut. Tetapi pada sistem ini, skenario normal tidak dapat berjalan dengan baik. Setelah konfirmasi, data tetap
ada dalam sistem. Dilanjut dengan skenario alternatif, jika terjadi gangguan sistem atau kesalahan saat proses penghapusan, sistem akan menampilkan pesan penghapusan gagal, silahkan coba beberapa saat lagi. Pada skenario tersebut, sistem juga tidak dapat berjalan dengan baik.